kenapa sampai dari sisi manusia biasa yang punya jantung ini hanya cuma dari daging biasa dengan mendapatkan pressure seperti begini, tapi saya masih tetap dilihat seperti orang yang masih punya. Mari bersaudara semua, katong jaga akan jua tanah Tanimbar titipan leluhur. Tanimbar Tanempar ini adalah pertemuan antara beberapa jurnalis di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Aron Kelitadan. Aron Kelitadan adalah spesialis external relation pada Inpex Masela. Aron Kelitadan dan beberapa rekan jurnalis pada beberapa bulan yang lalu sempat bersitegang gara-gara beberapa pemberitaan dari teman-teman jurnalis yang menurut Aron dia tidak bisa menjawabnya karena tidak punya kapasitas untuk menyampaikan itu kepada publik. Dan gara-gara pemberitaan itu hubungan antara Aron dengan beberapa jurnalis itu cukup renggang. Oleh sebab itu kehadiran Pak Paul Laratmase, wartawan senior kami yang langsung dari Biak untuk memfasilitasi pertemuan ini. Pertama dengan keterbukaan ini karena tidak ada respon balik dari seorang anak Aron sebagai yang dianggap sebagai dia perwakilan Inpex, padahal bukan. Dia ya karyawan biasa. Dan kedua, kita menulis berita berdasarkan pernyataan orang yang memberikan dan juga kita tidak salah dalam hal ini, tetapi bahwa dalam ilmu hukum ini yang disebut ignoransi, ketidaktahuan, bahwa ternyata seorang anak Aron tidak diberi hak untuk memberikan pernyataan. Ternyata apa yang saya dapat di Jakarta dan hari ini apa yang dia sampaikan sama, ya, sama. Artinya bahwa memang dia tidak diberi hak untuk itu. Yang kedua, sebagai orang yang sudah dikorbankan, dia mencari keadilan. Proses hukum ini tidak serta-merta lalu dia mengatakan bahwa sudah ketong pertemuan hari ini jadi ketong mau cabut persoalan. Proses hukum supaya nanti Palu Hakim menentukan bahwa siapa yang benar dan salah. Itulah keadilan yang kita harap. Mungkin itu tidak ada pertanyaan lain lagi, ya. Bapak hadir hanya untuk mengklarifikasi supaya kita jalan itu enak sama-sama, dan Bapak ingatkan, mari kita sayang kita ke kampung halaman, kita dorong ini anak-anak kita yang punya potensi duduk di Inpex, jadi kerja di vendor-vendor yang ada, dorong supaya kita punya uang beredar semakin banyak di sini, kita semakin sejahtera. Mungkin itu, terima kasih anak-anakku, Bapak mantan ketua yang saya hormati, para jurnalis. Mohon maaf kalau Bapak ada kata-kata yang tidak berkenan. Kau makan sudah, kau pesan makan, kau makan. Bahwa adanya niat baik dari Bapak Paul untuk ketemu bisa duduk bersama-sama di hari ini. Kalau tadi ada permohonan maaf dari Bapak Paul dan mengatasnamakan rekan-rekan semua, saya juga ingin memohon maaf juga. Kenapa? Karena persoalan yang terjadi ini bukan seakan-akan saya yang benar atau saya yang salah, tapi saya juga menyadari bahwa sebagai manusia yang mungkin punya keterbatasan, sehingga apa yang menjadi miskomunikasi ini bisa saja terjadi seperti yang kita rasakan. Jadi sebelum saya masuk ke beberapa penjelasan, sekali lagi saya mohon maaf mungkin karena ada keterbatasan atau ada kesalahan yang saya lakukan sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sebelum sampai kepada apa yang tadi disampaikan, perlu saya sampaikan bahwa memang di internal Inpex itu tidak seperti apa yang teman-teman kami di Inpex itu, khususnya saya sendiri, saya itu berada di posisi jobnya itu adalah spesialis external relation. Nanti saya akan menjabarkan kenapa sampai dari sisi manusia biasa yang punya
jantung ini hanya cuma dari daging biasa dengan mendapatkan pressure seperti begini, tapi saya masih tetap dilihat seperti orang yang masih punya energi untuk bisa duduk di sini dan bertemu dengan Bapak. Karena saya tidak bisa terlepas daripada posisi saya tadi, spesialis eksternal rebese. Walaupun secara pribadi dengan membaca semua tulisan cukup merasakan berapa sakitnya, tapi saya mau harus bagaimana? Posisi saya yang tadinya adalah spesialis external relation, saya harus bertanggung jawab secara pekerjaan saya. Untuk apa? Untuk harus duduk seperti begini. Walaupun tadi di awal sudah dijelaskan bahwa spesialis external relation berarti hanya bertugas untuk mengerjakan pekerjaan spesialis external relation saja. Hal-hal yang terkait dengan media itu ada di posisi yang namanya corporate communication yang dulu dipegang oleh Mas Iwan. Teman-teman mungkin ada pada zaman Mas Iwan itu kan lihat. Setelah Mas Iwan ada, kami ini tidak ada apa-apanya. Cuma karena waktu Mas Iwan turun, lalu tidak ada apa-apa, ya kami ini ya, biasanya dipakai itu pun hanya untuk mensupport pekerjaan Mas Iwan. Tapi terkait dengan press release, memberikan statement, itu sama sekali tidak. Ini mungkin, ini yang membuat sehingga ketong ada salah paham dari itu, terkait positioning. Makanya kita jelaskan positioning. Bahwa rekan-rekan semua punya WA, punya telepon, saya tidak respon. Karena ada satu peristiwa yang kemarin, persoalan mustual itu, saya cukup mendapat teguran keras. Kenapa? Karena hanya dengan merespon WA, lalu ada oknum yang mungkin, mohon maaf ya, tidak memahami itu, sehingga WA saya itu dijadikan dalam salah satu pemberitaan. Itu pun saya mendapat teguran yang sangat keras, sehingga saya mencoba untuk memproteksi diri saya dengan menerima kenyataan apapun, tapi saya tidak memberikan komentar apapun. Kenapa? Hanya untuk berjalan di atas koridor sebagai karyawan yang punya SOP dalam melakukan standar operasional yang menjadi sebagai karyawan di Invest. Nah, terkait dengan apa yang menjadi polemik, saya harus menggarisbawahi bahwa sama sekali saya tidak punya persoalan dengan teman-teman semua, karena saya sangat memahami tugas dari seorang jurnalis. Tugas dari seorang jurnalis itu adalah hanya membuat pemberitaan berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Lalu untuk memberikan berita tersebut supaya berbobot, yang bersangkutan harus konfirmasi kepada apa yang menjadi poin atau tertuduh dari apa yang narasumber sampaikan. Nah, saya sendiri karena tidak memberikan regulasi, maka saya harus persalahkan teman-teman narasumber. Apa yang menjadi tulis, dan itu benar. Disinilah saya merasa bahwa semua rekan-rekan yang ada, siapa yang saya tidak kenal? Saya kenal semua kok. Apakah kita punya persoalan pribadi yang berbentur secara langsung? Tidak. Ini hanya karena yang tadi tidak ada komunikasi atau timbal balik. Kalau hari itu saya berani untuk menjawab teman-teman dalam materi pemberitaan, saya yakin bahwa pemberitaan tidak seperti begini. Dan teman-teman sudah menjalankan tugas secara jurnalis yang saya tahu. Jadi yang tadi dikatakan bahwa teman-teman minta maaf, saya juga harus minta maaf karena di situ letak kesalahan saya. Tapi letak kesalahan saya yang tadi saya jelaskan karena saya punya batasan yang ada di dalam manajemen. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ada yang saya sendiri merasa salah, teman-teman juga merasa salah. Jadi untuk sampai ke tahap ini, saya juga sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin teman-teman ketika mendengar penjelasan saya, teman-teman bisa tahu. Yang kedua, saya mau jelaskan juga bahwa saya sudah punya niat untuk mencoba untuk follow up dari beberapa kunjungan dari teman-teman. Waktu itu ada Pak JP sendiri dan beberapa teman untuk harus menghadirkan beberapa teman yang mungkin saat ini di Jakarta yang membidangi media setelah Mas Iwan keluar. Tapi sampai saat ini belum berhasil, belum ada. Nah, ini saya membuat garis bawahi juga kepada manajemen bahwa mungkin sudah saatnya dengan adanya polemik seperti ini harus ada orang yang memposisikan diri seperti Mas Iwan kemarin. Supaya apa? Kalau saya diam itu benar, kalau saya ada di SOP, ya harus ada orang posisi bisa menjembatani hal-hal yang ini. Karena tidak selamanya hal-hal yang terkait dengan ini hanya cuma karena alasan tidak ada orang lalu ini menjadi down.
Saya berterima kasih dengan apa yang pernah Pak Kopong sampaikan kepada Pak Harun. Sudah banyak informasi yang kita dapatkan dari wartawan. Tetapi kita tidak bisa menulis berita itu hanya karena kondisi Impex tidak ada orang yang ini. Dengan statementnya Pak Harun, saya menerima. Kenapa? Karena di sisi lain narasumber juga bisa menekan kepada wartawan. Loh, kenapa berita kami tidak ada? Hanya karena wartawan itu tidak mendapatkan respon balik. Nah, ini gap yang sebenarnya bagus untuk kita bicarakan. Saya punya beban moral. Kenapa? Karena sampai saat ini saya belum berhasil untuk meminta kepada manajemen untuk menurunkan orang yang mungkin saja belum ada orang yang mengganti posisi Mas Iwan, tapi paling tidak dia diberikan kepercayaan untuk menghandle ini, supaya komunikasi-komunikasi seperti ini berjalan dengan baik. Kalau saya tidak diberikan mandat atau kepercayaan untuk mengurus ini, paling tidak ada orang begitu, supaya saluran komunikasi ini, saluran informasi ini tetap berjalan. Karena teman-teman media juga dituntut untuk harus melakukan pemberitaan. Ya, mungkin zaman dulu Inpex belum ada kegiatan, oke saja. Tapi saat ini ketemu lihat sendiri bahwa sudah ada aktivitas dari kontraktor, dan aktivitas ini secara nyata disaksikan dan dirasakan dan dilihat langsung oleh masyarakat. Benturan-benturan inilah yang dibutuhkan untuk adanya konfirmasi paling tidak, atau adanya paling tidak klarifikasi kalaupun ada persoalan-persoalan di lapangan. Katong semua tahu bersama persoalan rumput laut yang kemarin terjadi. Walaupun ada hal-hal yang ketong merasa ketong benar karena ketong jalan dalam kaidah-kaidah atau koordinasi-koordinasi, tetapi karena tidak ada klarifikasi atau pernyataan dalam bentuk formal dari pihak orang, sehingga ya mohon maaf, tidak bisa menyalahkan media ketika media menulis berdasarkan informasi yang media sampaikan. Nah, mungkin dari situ saya mau menyampaikan bahwa apa yang menjadi materi pemberitaan. Jadi persoalan ini saya pilahkan menjadi dua. Yang pertama, karena saya memahami tugas mulia dari jurnalis, sehingga persoalan ini saya pilahkan menjadi dua. Yang pertama, saya bertemu dengan teman-teman jurnalis secara personal untuk menyelesaikan persoalan ini dan saling memahami. Tapi terkait dengan konteks persoalan yang ada hubungan dengan narasumber, itu ada di dalam rule tersendiri. Nah, sehingga teman-teman jangan melihat bahwa kok kita sudah duduk bersama tapi kok ini masih jadi lagi. Jadi begini, dari konteks persoalan ini terjadi karena saya diminta untuk diam, tidak memberikan konfirmasi apapun, sehingga pemberitaan ini sudah menjadi salah satu konsumsi publik. Entah publik melihat dari sudut pandang apa, saya tidak tahu. Tapi itu yang tadi saya sampaikan, tidak apa-apa. Nah, apa yang menjadi dasar untuk disampaikan oleh Bapak Paulus juga sebenarnya saya juga merasa bahwa tidak harus ada pemberitaan yang mengatakan bahwa kita salah juga di media, tidak bisa. Karena dengan adanya saya mengambil posisi diam itu, lalu saya melakukan salah satu upaya, ini adalah menuju kepada satu asas keadilan. Sekarang ini untuk teman-teman semua saya mohon maaf, karena saya diam dalam tidak memberikan klarifikasi, tetapi saya mencoba untuk mengambil asas keadilan dengan meminta pertanggungjawaban dari narasumber untuk mempertanggungjawabkan poin-poin yang narasumber sampaikan kepada teman-teman media. Begitu. Nah, apabila poin-poin yang disampaikan oleh narasumber ke teman-teman media itu memiliki dasar, berarti anggaplah, oh, tidak salah. Tapi ketika tidak memiliki dasar, konsekuensinya ada di narasumber. Begitu. Nah, silakan nanti teman-teman narasumber melihat itu. Nah, ini saya mau membuat salah satu pembelajaran bahwa yang bersangkutan tidak segampang itu juga menyampaikan informasi yang tidak benar, tidak berdasar ke teman-teman media, sehingga tidak terjadi seperti miss yang kita sampaikan saat ini. Mungkin kalau teman-teman nanti akan mendengar bahwa persoalan saya dengan narasumber saat ini sampai di ranah hukum, ya, karena tujuan saya adalah karena saya tidak memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan itu, maka saya sengaja untuk menggiring ke asas keadilan untuk kita mendapat keadilan di sana. Misalnya kemarin ada tuduhan apa. Ya, sekarang tinggal diminta untuk dibuktikan aja apakah itu benar atau tidak. Nah, kalaupun itu benar, sebenarnya tidak ada persoalan. Karena itu benar. Tapi kalau itu katakanlah tidak berdasar, konsekuensinya apa? Nah, sehingga kita semua sama-sama mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari hal ini. Tapi sekali lagi,
sebagai pribadi saya merasa bahwa sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi persoalan seperti begini, maka saya sebagai orang public relation, saya tidak terbentuk. Kenapa? Karena dengan mendapatkan tantangan-tantangan seperti begini, secara pribadi dalam konsep pemahaman positif, saya semakin dibentuk untuk bagaimana menjadi public relation yang kuat, yang bisa menghadapi lagi hal-hal yang mungkin tekanan-tekanan yang lebih kuat dari sini. Senang sekali bisa duduk dengan rekan-rekan semua yang difasilitasi oleh Bapak Paul, Pak Oce, dan atas nama pribadi saya menyampaikan berharap ketika apa yang menjadi PR beta tadi yang kita sampaikan, bahwa ketika sudah ada orang yang membidangi atau dipercayakan oleh media berada di posisi media, memfasilitasi lagi untuk ketemu duduk seperti begini, biar bisa mendengarkan langsung dari teman-teman media seperti apa. Karena saya pernah dapat informasi dari saya mantan ketua kepala SKK Migas perwakilan Papua Maluku waktu itu, namanya Pak Rinto Pudiantoro, bahwa orang komunikasi kok tidak bisa berkomunikasi karena kita tidak memanfaatkan alur komunikasi ini. Mungkin di sini saya mengambil hikmah bahwa alur komunikasi tidak bagus, tersendat, sehingga terjadilah. Terima kasih banyak Bapak Paul, terima kasih banyak Kakak Oce, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Mungkin itu saja dari saya. Ratu Norkin Monuk Desa. Amin, amin. Mari kita semua Bit saya ada masalah ya, jadi kita sing pegang tangan. Kita lima orang ini dengan Bapak Paul yang tentu sampai ke SKK Migas. Kami mohon maaf terhadap saudara kami, adik kami Arun Kelitadan, bahwa ternyata adik kami ini tidak bersalah. Kami pun tidak bersalah. Sama-sama salah, sama-sama benar. Kami mohon maaf kepada kami punya adik Arun. Orang SKK Migas, Katon di Tanimbar punya permintaan satu. Kalau saya yang Katon di Tanimbar, Impex di Tanimbar, tolong tetapkan Katon Puadi laki-laki ini jadi kepala perwakilan SKK Migas di Tanimbar. Yang terakhir ini langsung kamu kirim ke Ibu Puri. Saya saksi ya. Kirim langsung. Saksi.